Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak ustazah semuanya? Pertemuan pasca PTS ya. Di minggu lalu kita sudah kalian sudah mengikuti PTS dan semoga hasilnya memuaskan dan bisa menjadikan nilai tersebut menjadi acuan kalian nantinya untuk di PAS selanjutnya ya. Pekan ini sudah kembali kita belajar seperti biasa, khususnya bahasa Indonesia. Kita masuk ke bab selanjutnya, di bab ketiga, yaitu melestarikan budaya melalui puisi rakyat. Nah, ini adalah materi yang akan kita bahas di pertemuan minggu ini. Kita lanjutkan. Tujuan pembelajaran yang akan kita bahas adalah kompetensi dasarnya mengidentifikasi informasi. Ini maaf ya, Ustazah salah menuliskan. Informasi, pesan, rima, dan pilihan kata dari puisi rakyat, pantun, syair, dan gundam ya. Lalu menyimpulkan isi puisi rakyatnya. Ketika kita nanti sudah mengetahui pengertiannya dan lain-lainnya, kita bisa menyimpulkan isi ataupun pesan yang kita dapat dari puisi dari pantun, syair, dan gurindam. Nah, indikator yang akan kalian capai adalah siswa mampu mengidentifikasi pengertiannya. Nah, pengertiannya dari pantun, syair, dan gurindam. Setelah kalian mengetahui pengertiannya, kalian bisa mengetahui ciri-ciri apa saja yang terdapat di pantun, syair, dan gurindam. Setelah itu, kalian mampu menentukan jenis-jenis puisi rakyatnya ya. Jadi, secara terstruktur pengertian, ciri-ciri, dan jenis. Kita mulai yang pertama. Nah, pengertian dari puisi rakyat ya. Nah, di sini puisi merupakan, kita artikan dulu puisi itu apa. Puisi merupakan teks yang susunan katanya pendek-pendek dan padat maknanya. Di samping itu, kata-katanya tersusun di dalam suatu keharmonisan bunyi. Berdasarkan bentuknya, puisi dapat dibagi ke dalam dua pola umum, yakni puisi rakyat atau puisi lama dan puisi baru modern. Nah, ini adalah pengertian dari puisi. Jadi, puisi itu disajikan dengan kata-kata yang pendek-pendek. Mungkin dari satu baris itu terdiri dari 3 kata ataupun 4 kata. Nah, itu yang dimaksud dengan puisi yang pendek-pendek kata-katanya. Pengertian puisi rakyat. Nah, puisi rakyat ini kesusastraan yang digunakan oleh masyarakat sebagai ungkapan atau pernyataan tradisional yang didasarkan pada irama, panjang pendeknya kalimat, tekanan irama, atau sebuah mantra. Nah, puisi rakyat ini adalah masuk ke dalam sastra ya. Dia non-fiksi. Makanya dia menekankan ungkapan yang digunakan di dalam masyarakat, begitu. Puisi rakyat, puisi lama merupakan jenis puisi yang berkembang pada kehidupan masyarakat sehari-hari sebagai suatu tradisi masyarakat yang tersebar secara lisan. Nah, di sini seperti baitnya, banyak suku kata pada larik atau pola rimanya. Puisi-puisi ini digunakan dalam upacara adat dan pergaulan sehari-hari. Nah, di sini materi kita adalah puisi rakyat ya. Puisi rakyat yang akan kita bahas adalah pantun, syair, dan gurindam. Jadi, setiap puisi yang disampaikan, setiap syair yang disampaikan, setiap gurindam yang disampaikan itu memiliki makna di dalamnya. Ada nasihat, ada perintah, ada larangan, dan lain sebagainya. Puisi rakyat ini
polanya atau rimanya itu berbeda-beda. Nanti akan kita bahas ya. Biasanya ini digunakan di kalau puisi modern ya, pantun modern itu digunakan di masyarakat Betawi. Ya, masih ada berbalas-balas pantun ya, masih bisa dilestarikan sampai saat ini. Kalau kalian pernah melihat tradisi Betawi itu masih diselipkan ketika acara-acara pernikahan untuk memasuki rumah mempelai wanita, ada pagar betisnya. Nah, disitulah jawara-jawarnya berbalas-balas pantun supaya bisa masuk ke dalam rumah tersebut, gitu ya. Puisi rakyat ini intinya yang berkembang di dalam masyarakat, yang digunakan dalam masyarakat. Selanjutnya, nah di sini kita bahas pengertian dari pantun, syair, dan gurindam ya. Pantun, puisi Melayu yang mengakar dan membudaya di dalam masyarakat. Nah, ini sampai saat ini mengakar dan membudaya di dalam masyarakat yang masih sangat dilestarikan, yang masih sangat kita temui di acara-acara. Pantun-pantun itu masih sering diungkapkan. Kalau masih ingat di Facebooker ada artis yang sering menggunakan pantun, Opi Kumis tahu? Nah, dia masih menggunakan pantun-pantun untuk menghibur. Jadi pantun ini sangat melekat di dalam masyarakat, membudaya di masyarakat sampai saat ini. Yang B, syair, merupakan puisi yang dibentuk oleh 4 larik per baitnya. Berbeda dengan pantun, seluruh larik dan bait-baitnya merupakan isi. Nah, kembali lagi ke pantun ya. Di pantun ini kan terdiri dari 4 baris ya, 4 baris atau larik ya. Jadi baris pertama dan baris kedua itu merupakan sampiran, dan baris kedua, 3 dan 4 itu sebagai isinya. Nanti kita bahas karena berbeda-beda ya. Jadi pantun itu ada 4 baris. Untuk syair, syair ini per baitnya ataupun per lariknya dia merupakan isi semua. Dia tergantung isi, tidak ada sampirannya, begitu. Dia terdiri dari 4 larik per baitnya. Nah, nanti ini saja pasti yakin kalian bingung nih antara bait dan baris dan larik itu apa bedanya. Nanti kita akan bahas. Selanjutnya gurindam. Nah, di sini gurindam salah satu karya sastra lama. Penulisannya menggunakan aturan-aturan sebagaimana pantun dan puisi lama lainnya. Gurindam dahulu yang terkenal karya Raja Ali Haji, yakni Gurindam 12 pasal. Nah, ini Gurindam ini adalah karya sastra lama. Jadi bahasa-bahasanya ini kadang sulit untuk kita pahami. Nah, di Gurindam ini ternyata pada zaman dahulunya itu ada yang terkenal nih Gurindam, namanya Gurindam 12 pasal. Nah, isinya itu tentang pasal-pasal kehidupan. Kalau kalian mau cek, bisa di searching di Google ya, Gurindam 12 pasal karya Raja Ali Haji. Di situ adalah aturan-aturan yang ada di 12 pasal tersebut. Kita lanjutkan. Nah, yang kedua, jenis-jenis puisi rakyat. Nah, ternyata puisi rakyat ini banyak sekali jenisnya ya. Ada pantun, syair, gurindam, seloka, talibun, karmina, dan mantra. Tetapi pembelajaran di bab ini kita tidak akan membahas semuanya. Hanya 3 poin ini saja, yaitu pantun, syair, dan gurindam. Ya, yang lainnya ini tidak disampaikan untuk materi di bab ini. Kita lanjutkan. Nah, yang ketiga, fungsi puisi rakyat. Nah, kita lihat ya, apa aja sih fungsinya? Nah, yang pertama, sarana hiburan. Nah, yang usah disampaikan tadi, mereka ini kata-kata di dalam pantun ini disampaikan oleh orang
sebagai hiburan kepada orang lain, ya. Pernah kalau dengar kan, masak air biar mateng, jalan-jalan ke kota Semarang, cakep. Nah, gitu kan. Itu contoh sarana hiburan untuk kita. Ustazah yakin pasti kalian juga suka tuh kalau ada dengar-dengar teman-teman kalian berpantun, pasti cakep, cakep gitu kan jawabannya. Nah, yang kedua alat kendali sosial. Nah, di sini bisa diselip-selipkan tentang sosial-sosial. Yang ketiga, pendidik anak. Nah, pantun ini isinya itu bisa untuk mendidik anak dari kata-katanya dan lain-lain sebagainya. Yang selanjutnya memulai permainan. Nah, bisa tuh kembali lagi ke sarana hiburan. Yang selanjutnya mengajak, melarang, atau mengganggu orang lain. Nah, ini banyak sekali fungsinya ya dari pantun, gurindam, dan syair ini. Yang pasti sangat terlihat itu adalah sebagai sarana hiburan. Lalu mengajak, melarang. Nah, di dalam sebuah pantun, syair, dan gurindam, kita bisa mengajak seseorang untuk lebih baik. Kita bisa melarang seseorang jika orang itu melakukan kesalahan seperti itu. Lalu bisa mengajukan protes terhadap ketidakadilan yang terjadi di masyarakat. Bisa kita selipkan di dalam pantun, syair, dan gurindam untuk mengajukan protes ketidakadilan yang terjadi. Itu kita bisa selipkan di dalam pantun, kita bisa selipkan di dalam gurindam, dan lain sebagainya. Ini fungsi-fungsinya. Tetapi yang sangat signifikan yang terlihat adalah ketiga poin itu digunakan sebagai sarana hiburan yang pastinya pantun yang sangat terlihat signifikan gitu ya. Kita lanjutkan. Ciri-ciri pantun, syair, dan gurindam. Nah, ini yang perlu kalian ketahui ya, nak ya. Perbedaan ciri-cirinya. Pantun, tiap bait terdiri atas 4 baris. Nah, kalau kalian suka bernyanyi, nanti Ustazah tunjukkan ya contohnya ini, kalian baca terlebih dahulu perbedaannya terletak di mana saja antara pantun, syair, dan gurindam. Nih, bisa dibaca ya. Rimanya pun berbeda. Kalau pantun sudah pasti AB ya. Baris pertama dan baris kedua itu sebagai sampiran, dan baris ketiga dan keempat itu sebagai isinya. Nah, kalau untuk syair dia terdiri dari 4 baris per baitnya. Ya. Bersajak A, semuanya A, dan semua baris tersebut merupakan isi. Nah, bahasa yang digunakan berupa kiasan. Nah, kalau untuk gurindam dia terdiri dari 2 baris saja per baitnya. Nah, ini perlu kalian ketahui. Pantun dan syair terdiri dari 4 baris. Tetapi kalau untuk gurindam dia hanya 2 baris per baitnya, dan semuanya merupakan isi, satu kesatuan utuh. Ya, rimanya yang digunakan AA, BB, CC, dan seterusnya. Ini isi gurindam itu berupa nasihat, filosofi hidup. Nah, itu kalau gurindam ini lebih kepada nasihat. Kita lihat nanti contohnya. Ini harus dipahami ya ciri-cirinya biar tidak tidak salah menentukan yang mana pantun, yang mana syair, yang mana gurindam. Kita lanjutkan. Nah, ini nih contoh pantunnya. Nah, pantun 1 dan pantun 2. Pantun 1, air surut memungut bayam, sayur diisi ke dalam kantung. Jangan diikuti tabiat ayam, bertelur sebiji riuh sekampung. Nah, ribut maknanya di sini adalah, nak, jangan mengikuti seperti ayam. Ada sesuatu yang menarik itu ribut semuanya. Nah, itu maknanya dari pantun pertama. Nah, ini yang Ustazah maksudkan adalah satu bait. Ini satu bait, ini namanya satu bait ya. Terdiri dari 4 baris atau 4 larik.
Mana yang mana Ustazah baris? Ini 1, 2, 3, 4. Itu yang dimaksud ataupun yang disebut dengan baris. Baris pertama yang mana? Air surut. Baris keempat yang mana? Bertelur sebiji riuh sekampung. Itu nak maksudnya ya. Baris 1, baris kedua sebagai sampiran. Sampiran itu apa maksudnya? Perujuk ya, rujukannya supaya isinya itu dapat nyambung isinya ya. Tapi ini memang tidak ada kaitannya kan? Coba dilihat, air surut memungut bayam, sayur diisi ke dalam kantung. Ini cuman sebagai sampirannya aja, perujukan supaya isinya ini dapat ditentukan dan dapat menghasilkan makna yang nyambung lah gitu intinya. Ini pantun ya. Lanjut, kalau untuk contoh syair, ini saja salah ya, kelebihan U-nya ya. Syair, nah syair ini terdiri dari, oh ini salah ini harusnya berpindah tempat nih ya, jalan ke tempat berpindah. Ini harusnya di sini berpindahnya ya. Satu bait terdiri dari 4 baris sama ya. Isinya begini. Inilah gerangan suatu madah. Nah, mengarangkan syair terlalu indah, membetuli jalan tempat berpindah, di sanalah itikat diperbetuli sudah. Nah, menurut kalian bahasanya seperti apa? Susah untuk dipahami? Ya, karena syair ini merupakan syair lama dan menggunakan bahasa-bahasa yang lama yang memang itu sulit untuk dipahami, tetapi perlu digunakan karena untuk mempercantik suatu syair. Nah, ini bisa dicek ya, banyak. Lanjut. Nah, ini contoh Gurinda yang baru saja bilang tadi, hanya ada 2 baris saja. Ya, apabila kelakuan baik berbudi, hidup menjadi indah tak akan merugi. Dengan orang tua jangan pernah melawan, kalau tidak mau hidup berantakan. Jagalah hati, jagalah lisan, agar kau tidak hidup dalam penyesalan. Sayangilah orang tua dengan sepenuh hati, itulah cara menunjukkan bakti. Nah, dari keempat gurindam ini semuanya berisikan nasihat untuk kita. Ya, sayangilah orang tua dengan sepenuh hati, itulah cara menunjukkan bakti. Nah, sayangilah orang tua kita, bahwa itulah contoh, itulah bukti kalau kita memang berbakti kepada orang tua kita. Sangat bermanfaat sekali maknanya. Ya, di sini akhirannya atau rimanya ii, n, ii. Jadi aa bisa ini BB, ini misalnya, pokoknya akhirannya sama. Itu tadi perbedaannya ya. Nah, ukhroinya, pembelajaran ini kita dapat ya. Kita kaitkan ke dalam Quran surat Asy-Syu'ara. Nah, dan penyair itu diikuti oleh orang-orang yang sesat. Tidakkah kamu melihat bahwasannya mereka mengembara di tiap-tiap lembah, dan bahwasannya mereka suka mengatakan apa yang mereka sendiri tidak kerjakan, kecuali orang-orang penyair-penyair yang beriman dan beramal soleh dan banyak menyebut Allah dan mendapat kemenangan sesudah menderita kezaliman. Nah, di sini kita perlu mempelajari bahwa penyair-penyair pada zaman dahulu ya, mereka mengikuti semua apa yang diperintahkan oleh Allah ya. Ternyata penyair ini sudah ada dari zaman dahulu ya, sudah tertera di dalam Quran surah ini bahwa penyair-penyair beriman dan beramal soleh dan banyak menyebutkan Allah dan mendapat kemenangan sesudah menderita kezoliman. Itu sangat berkaitan, dan ini bisa kalian terapkan di dalam kehidupan kalian ya. Jangan pernah menzolimi orang ya. Penyair yang beriman aja bisa terzolimi ya, apalagi kita di masyarakat. Janganlah membuat orang sakit hati dengan perkataan kita. Menggunakan pantun di dalam masyarakat juga harus tahu, jangan menyakiti orang ya. Kalian bisa menerapkan itu semua demi kebaikan di masyarakat. Kalian bisa menerapkannya
Ya. Ini jazakumullah ya. Terima kasih telah mendengarkan video Ustazah. Jika memang tidak paham, kurang dipahami, bisa dijapri ya. Jangan malu untuk menjapri Ustazah. Ya, karena kebanyakan Ustazah lihat ini nggak ada yang pernah bertanya. Ya, berarti Ustazah anggap kalian sudah paham dan mungkin kalian nggak tahu mau bertanya apa. Jadi disinilah ini pembuka pembelajaran kita ya. Karena pekan ini kita nggak ada Zoom, pekan berikutnya baru ada Zoom. Ya, di situ nanti kita akan membahas secara mendalam terkait puisi rakyat ini. Setelah menyimak video Ustazah, silakan kerjakan tugasnya di e-learning. Ya, seperti biasa, jangan ada yang terlambat untuk mengerjakan tugas. Ustazah tidak mau lagi efek-efek PTS masih sama terlambat mengerjakan tugas ya. Ustazah mau semuanya 100% sudah mengerjakan tugasnya. Jangan sampai Ustazah japri dan ketika dijapri kalian tidak membalas. Ya. Mungkin itu sekian dari Ustazah, kurang lebihnya mohon maaf. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.